Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Jangan terlalu khawatir tentang penampilanmu, Ling Mudi menghiburnya, apa yang dikejar pria adalah kekuatan tertinggi, selain itu, keberadaan suci Anda masih pada tingkat yang sangat dasar, jika kamu terus berlatih, kamu pasti akan bisa pulih sendiri. Saya juga tahu itu, kata Bei Mangnan, tapi di bawah langit ini, tidak ada aturan dari 10 arah, bagaimana saya bisa berkultivasi. Petik 2. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Siapa sebenarnya kalian berdua? Qiu Muji bertanya dengan linglung. Baiklah, kembali ke topiknya, kata Yun Xiao, apakah Anda ingin menolak atau bekerja sama dengan saya? Petik 2. Kerja sama seperti apa? Qiu Muji bertanya dengan wajah pucat. Mari kita lawan Wei Qing bersama-sama, kata Yun Xiao, tetap di artefak Sein saya, dan ketika kami bertemu antek-antek Wei Qing, saya akan meminta Anda untuk keluar dan membunuh mereka. Ekspresi Qiu Muji berubah dan dia mencibir, Li Yun Xiao, bukankah kamu terlalu tidak tulus? Begitu kamu memasuki artefak suci, hidup dan matimu akan ada di tanganmu. Kurasa aku tidak punya alasan untuk membunuhmu, kata Yun Xiao, saya tidak berpikir saya punya alasan untuk membunuh Anda, selanjutnya, dengan kemampuanmu, bukankah mudah bagimu untuk menembus penghalang? Kekuatanmu tidak akan pernah habis, jika tempat ini tidak dapat menekan Anda, juga akan sulit untuk menekan Anda di artefak Sein, selain itu, tidakkah menurutmu artefak Sein adalah tempat teramanmu? Wei Qing tidak akan pernah tahu di mana kamu berada bahkan jika dia mematahkan kepalanya. Jangan katakan lagi, tidak mungkin bagiku untuk memasuki senjata sucimu secara langsung. Qiu Muji berkata dengan dingin. Sepertinya aku harus menyeretmu masuk, kata Yun Xiao dengan tatapan dingin di matanya, aku harus menyeretmu masuk. Cek, apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Qiu Muji segera menjadi waspada, tubuhnya mulai berubah saat cakar gelap, lengan kera, sayap hitam, tanduk, tentakel, sisik, dan sebagainya muncul satu persatu. Dia menyatukan telapak tangannya dan membuat segel tangan yang aneh, ikan kapal perang hijau juga muncul dan berenang di sekelilingnya. Dia meraih podao di tangannya dan menatap ketiga orang itu dengan waspada, terutama yang menjadi Nan. Tuan Mudi, kata Yun Xiao sambil tersenyum, pahlawan gila ini tidak jujur, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Kalau begitu mari kita kalahkan dia sampai dia jujur. Ling Mudi tertawa, dia mengangkat tangannya dan cambuk jiwa terbalik menembakkan puluhan ribu cahaya keemasan dan memukul jatuh. Mata Qiu Muji menjadi gelap saat dia mengangkat pedangnya dan menebas, menghancurkan 10.000 berkas cahaya keemasan dalam sekejap. Ini Ying Luo. Kepalanya sakit, dan dia merasa seperti akan terbelah. Ling Mudi menghadapi pedang secara langsung, membiarkan cahaya pedang mengenai tubuhnya, dia hanya terlempar mundur beberapa kaki, meninggalkan bekas dangkal, dan kemudian dia bergegas kembali. Bei Fengnan juga bergerak, pedang sedingin air memotong udara dan menebas. Qiu Muji sangat marah, dia memegangi kepalanya dengan satu tangan dan meraih podaonya dengan tangan kanannya untuk menghadapi serangan itu. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya keemasan di langit, dan tablet alam ilahi jatuh langsung dari langit. Selain kekuatan dunia, rantai emas juga muncul dan mengunci Qiu Muji. Apa? Kamu harus mati. Dia sangat terkejut, dia tahu asal-usul benda ini dan juga mengerti bahwa berkat rantai inilah dia bisa melarikan diri dari tangan Yu Shengfeng. Kekuatan alam langsung melilit lengannya, dan kekuatan pisau tiba-tiba melemah. Ledakan. Pedang kekaisaran abadi menghantam podao dan mengirimnya terbang. Bei Fengnan membentuk gerakan mantra dengan satu tangan, dan cahaya dingin melintas di pedang berharga itu, tiba-tiba hancur, berubah menjadi boneka mayat yang tak terhitung jumlahnya yang langsung mengebor tubuh Qiu Muji. Apa ini? Qiu Muji sangat terkejut dan mengguncang tubuhnya dengan keras, sisik yang padat menutupi seluruh tubuhnya, tetapi boneka mayat itu memiliki kecerdasan dan secara khusus masuk ke celah sisik, langsung meremas untuk memakan daging. Petik 2. Seluruh tubuh Qiu Muji kesakitan yang luar biasa, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan gelombang energi menyembur keluar dari dantiannya, tubuhnya langsung berubah menjadi dinding besi saat dia gemetar.
Bang 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 bang. Boneka mayat yang tak terhitung jumlahnya semuanya dikirim terbang, tetapi tubuh mereka berlumuran darah. Bei Feng Nan terkekeh, dengan lambaian tangannya, boneka mayat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, berubah menjadi pedang tajam dan kembali ke tangannya. Tepat pada saat ini, tangan besar sedingin es tanpa suara meraih leher Kyumuji dari belakang. Kepala labu Little King Kong mendekati telinganya dan berbisik, apakah kamu tahu apa iblis es Heart Flame? Seluruh tubuh Kyumuji bergetar, dia tidak tahu, tetapi kekuatan menakutkan dari bunga es itu ketika dia berurusan dengan Lin Shengfeng sebelumnya masih tercermin dengan jelas di benaknya. Dahinya penuh dengan butir-butir keringat, mengalir ke pelipis dan ke lehernya. Kenapa kamu berkeringat begitu banyak? Ling Mu bertanya dengan heran, mengapa saya tidak menggunakan api untuk membantu Anda memanggangnya? Tangannya yang dingin mengepal lebih erat. Kyumuji hanya merasakan sakit yang tajam di lehernya, tetapi dia tidak berani bergerak. Pada saat ini, Nan sedang menatapnya dengan senyum tipis, bola asap hijau naik dari tangannya dan terus berubah bentuknya, menjadi sebening kristal. Meneguk, dia menelan ludah dengan susah payah dan berkata dengan suara gemetar, "Bagus. Saya akan bekerja sama." Ling Mu menepuk pundaknya sambil tersenyum dan berkata, "Orang pintar seharusnya sudah lama seperti ini, mengapa menderita pukulan tanpa alasan?" Petik 2. Wajah Kyumuji memucat saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tapi, Li Yun Xiao, kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak akan melakukan apapun padaku." Yun Xiao merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya bisa berjanji bahwa aku tidak akan berurusan denganmu sebelum aku berurusan dengan Wei Qing, saya tidak bisa menjamin hal lain." Ekspresi Kyumuji berubah beberapa kali sebelum dia akhirnya mengangguk dan menjawab, "Bagus. Lalu sudah beres." Yun Xiao mengubah gerakan mantra dengan kedua tangan, dan tablet alam ilahi di langit bersinar dengan puluhan ribu sinar emas saat dunia baru perlahan turun. Selain terkejut, mata Kyumuji juga memiliki sedikit ketidakberdayaan dan hampir putus asa. Seruling Ling Mu membawanya dan terbang masuk, sosok Bei Feng Nan juga berkedip dan terbang kembali ke tablet alam ilahi. Yun Xiao menyingkirkan senjata tingkat yang dalam dan menghela nafas berat. Menaklukkan Kyumuji pasti akan sangat membantu, tetapi dia masih harus waspada terhadap pengkhianatannya. Dengan munculnya Yu Shengfeng di kota bulan merah, semuanya menjadi lebih tidak dapat diprediksi. Selain itu, kematian Xiao Xiao dan Huan Mi pasti akan menarik kekuatan yang lebih kuat dari Wei Qing. Yun Xiao merenung sejenak, lalu melihat ke kota Hong Yue dengan tatapan rumit dan bergumam, "Aku ingin tahu di mana Ruo Bing dan putrinya sekarang." Dia langsung berubah menjadi sambaran petir dan terbang ke arah kota. Setelah keributan besar, seluruh kota dipenuhi dengan diskusi dan spekulasi, namun, pertahanan kota tidak diperkuat. Tang Qing juga tahu bahwa apa yang disebut pertahanan kota hanya dapat mengendalikan beberapa seniman bela diri tingkat rendah, itu hampir tidak berguna melawan supremes bela diri dan di atasnya. "Apakah kamu mendengar apa yang baru saja terjadi? Saya mendengar bahwa ledakan besar yang disebabkan oleh eksperimen Master Alam Formasi Jiwa Hai Luo Tian membunuh Tuan Yong Tianyun." "Tidak mau, Tuan Yong Tianyun juga seorang alkemis tingkat 9, jadi seharusnya tidak ada banyak perbedaan antara kekuatan mereka, kan? Hehe, kamu mungkin tidak tahu, bagaimana Anda bisa percaya pada rumor. Itu semua untuk menutupi kebenaran, dan itu dikatakan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Yang benar adalah bahwa Tuan Luo Tian membunuh Tuan Yong Tianyun untuk bersaing memperebutkan posisi kepala lautan formasi jiwa. Kemudian, dia mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Tidak mungkin. Apakah Lu Chongzi, kepala lautan formasi jiwa, turun? Bagaimana kamu tahu?" Luo Tian sedang merencanakan ke depan, dia menggunakan segala cara yang mungkin untuk menyingkirkan pesaing yang kuat. "Adapun bagaimana aku tahu, hehe, izinkan aku memberitahumu, aku memiliki orang-orang di 2 tanah suci dan 7 sekte besar." "Apa, Anda tidak berbohong kepada kami, bukan? Jika kamu memiliki koneksi seperti itu, mengapa kamu masih menjadi pembudidaya nakal kecil di kota bulan merah?" "Cek, apa yang Anda ketahui? Saya baru saja melihat dunia dan tidak berniat menaklukkan dunia." "Pikirkanlah, berapa banyak hal di masa lalu dan sekarang yang ditertawakan. Lebih baik minum sepanci anggur keruh, kalau tidak, jika saya mau, bagaimana posisi penguasa kota bulan merah bisa diberikan kepada Tang Qing?"
Dia paling banyak akan menjadi wakil tuan kota. Jangan menatapku dengan ekspresi tidak percaya itu, atau aku akan menjulurkan matamu keluar. Meneguk, dia mempercayainya, tetapi dia masih memiliki beberapa keraguan, karena kamu sangat mampu, bisakah kamu merawat adik laki-laki ini? Tentu saja bisa, 2 tanah suci, 7 sekte tertinggi, kemana Anda ingin pergi? Hanya butuh beberapa kata, saya bisa pergi. Ini benar-benar peristiwa bahagia yang jatuh dari langit, bagaimana saya harus memilih? 2 tanah suci dan 7 sekte besar. Terlalu sulit untuk memilih. Tidak apa-apa, luangkan waktumu. Ngomong-ngomong, siapa gadis bergaun panjang yang bersamamu terakhir kali? Yang memiliki pinggang ramping, yang dengan rambut sanggul, yang dengan rouge di wajahnya, yang menggeliat saat dia berjalan, yang memiliki penampilan paling centil. Oh, kamu berbicara tentang Lily, dia sepupu jauhku, dia datang ke kota bulan merah untuk menemuiku. Petik 2. Saudaraku, aku pasti akan berteman denganmu, aku membawa Lily keluar untuk bersenang-senang malam ini. Oh benar, sekte pedang tampaknya kekurangan wakil pemimpin sekte, meskipun saya hanya perlu mengatakan satu kalimat, Anda tidak cukup kuat, bahkan jika Anda menjadi pemimpin, akan sulit untuk meyakinkan publik. Aku akan memikirkan cara untuk memberimu pil pengisian esensi dalam beberapa hari ke depan, sehingga kamu bisa menerobos ke alam Raja Bela Diri. Dengan begitu, kamu akan menjadi pemimpin sekte wakil, dan orang-orang di bawah sekte pedang tidak akan mengatakan apa-apa. Benarkah? Iya, saudaraku, terima kasih, saya sangat bersyukur. Jika kamu bisa menjadi pemimpin sekte wakil dari sekte pedang, kamu akan menjadi dermawan besarku. Tidak apa-apa, ini masalah kecil, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menjadi pemimpin sekte wakil, tetapi kamu masih harus bekerja keras dalam kultivasimu, hanya dengan begitu Anda akan dapat menerobos dengan benar ke alam Raja Bela Diri, atau bahkan alam Kaisar Bela Diri, atau bahkan alam yang dihormati bela diri. Hanya dengan begitu kamu akan bisa benar-benar menjadi tuan dari suatu wilayah. Kaisar bela diri dan Yang Mulia bela diri adalah penguasa dunia. Saya tidak berani memikirkannya, saya tidak pernah berani memikirkannya. Hehe, aku tidak berani memikirkannya di masa lalu, tapi sekarang setelah aku bertemu denganmu, aku akan memiliki kesempatan bahkan jika aku adalah penguasa bela diri dari 9 surga. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk mengajak Lily keluar untuk bermain malam ini, jika tidak, jangan pernah berpikir untuk memasuki 2 tanah suci atau 7 sekte besar dalam hidup ini. Ya, pasti. Saat Yun Xiao berjalan-jalan di kota, semua jenis rumor menyebar kemana-mana, dan deskripsi tentang apa yang baru saja terjadi tidak dapat dikenali. Tiba-tiba, matanya terfokus saat punggung yang akrab mulai terlihat. Orang itu membawa toples anggur di tangannya dan berjalan maju tanpa daya. Dia menatap punggung yang sedikit membungkuk dan perlahan melafalkan, di dermaga persik, ada biarawati persik, dan di biarawati, ada peri persik. Bunga persik abadi menanam pohon persik dan memetik bunga persik untuk ditukar dengan uang anggur. Tubuh sosok itu gemetar dan dia berbalik, wajahnya penuh janggut dan dia tampak lesu. Cahaya tajam tiba-tiba melintas di matanya saat dia berkata dengan heran, Li Yun Xiao. Mata Yun Xiao tersenyum saat dia mengangguk dan berkata, lama tidak bertemu, Tuan Ning Hangfeng. Sosok yang putus asa adalah Ning Hangfeng, mantan komandan tentara kekaisaran kota Red Moon, seorang kaisar bela diri bintang 4. Pada saat ini, dia putus asa dan lesu, tampak seperti telah menyerah pada dirinya sendiri. Begitu dia melihat Yun Xiao, riak muncul di matanya yang keruh, dan cahaya terang serta sedikit kegembiraan melintas di dalamnya. Seorang teman pernah memberi tahu saya bahwa semakin banyak Anda minum, semakin hangat Anda merasakan, dan semakin dingin airnya, kata Yun Xiao dengan santai. Semakin banyak Anda minum, semakin hangat Anda merasakan, tapi kemudian, seorang teman memberi tahu saya bahwa semakin banyak dia minum, semakin dingin dia. Tahukah kamu mengapa? Mata Ning Hangfeng bersinar dan dia tertawa. Aku mendengar adikku mengatakan itu terakhir kali karena hatinya dingin. Bagaimana denganmu? Yun Xiao bertanya. Saya, Ning Hangfeng meneguk beberapa teguk anggur dan berkata, aku sudah lama kehilangan hatiku. Matanya dingin saat dia berkata, apakah kamu di sini untuk menyelamatkan Ruobing? Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, apakah kamu tahu di mana dia berada?
Petik 2. Ning Hang Feng tertawa, haha, kamu masih anak yang saleh. Ikutlah denganku. Dia membuang toples anggur, menakut-nakuti orang-orang di sekitarnya, keduanya menghilang dari jalan satu demi satu. Apalagi percakapan antara keduanya tidak disembunyikan sama sekali, banyak orang yang lewat berhenti untuk saling memandang, mengungkapkan ekspresi aneh dan tertegun. Dengan sangat cepat, mereka berdua datang ke sebuah gedung dan melihat ke kejauhan. Ning Hang Feng menunjuk ke depan dan berkata, itu adalah tempat tinggal adikku. Yun Xiao menoleh dan melihat surga yang damai dengan jembatan kecil, air yang mengalir, dan koridor yang berkelok-kelok. Bawa Ruobing pergi, kata Ning Hang Feng, jauhkan diri dari tempat ini, yang terbaik adalah mencari tempat tinggal dalam pengasingan dan tidak pernah bertanya tentang urusan dunia lagi. Jika kamu tidak bisa, setidaknya biarkan Ruobing hidup dalam pengasingan sehingga dia bisa hidup bahagia. Yun Xiao menatapnya, dia adalah Putri Jiang Churan, putri mantan penguasa kota Bulan Merah, ini adalah rumahnya. Ning Hang Feng tertegun dan tersenyum pahit, rumah. Ini dulunya adalah rumah semua orang, tetapi sekarang, banyak orang telah kehilangan rumah mereka. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah tidak bersembunyi, kata Yun Xiao, kita perlu mengambilnya kembali. Seluruh tubuh Ning Hang Feng bergetar, matanya berkedip dengan tatapan rumit, lalu dia tertawa seperti bola yang kempes, haha, ambil kembali. Menurut Anda di mana Anda berada? Ini adalah kota Bulan Merah. Salah satu dari 7 negara adidaya, kota Bulan Merah, apa yang bisa mereka gunakan untuk mengambilnya? Hanya kamu, atau saya, hahaha, ini terlalu lucu. Dia tertawa terbahak-bahak sehingga 2 baris air mata keluar dari matanya, dengan darah di dalamnya. Yun Xiao menatapnya dengan tenang dan berkata, Ning Hang Feng, kamu adalah penguasa bela diri bintang 4 terakhir kali kita datang ke kota Bulan Merah, dan aku hanya seorang tertinggi bela diri bintang 6, sekarang saya adalah penguasa bela diri bintang 8, tetapi Anda masih penguasa bela diri bintang 4, bukan hanya aku, tapi adikmu juga akan kecewa padamu. Tubuh Ning Hang Feng bergetar, dan dia tiba-tiba berkata, adikku. Ngomong-ngomong, tahukah kamu di mana adikku? Apakah dia masih hidup? Dia tampaknya telah menghabiskan banyak upaya untuk menanyakan pertanyaan dia berkeringat seperti hujan, dan wajahnya pucat. Murid Yun Xiao sedikit menyempit, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, adikmu masih hidup. Ah, itu benar, kamu tidak berbohong padaku. Ning Hang Feng sangat gembira, dia sangat bersemangat sehingga air matanya mengalir. Dia masih hidup, kata Yun Xiao, tapi dia berada di bawah kendali orang lain, aku berharap kamu akan menyelamatkannya, tapi sekarang sepertinya aku sudah terlalu banyak berpikir, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tunduk pada siapa? Wajah Ning Hang Feng penuh rasa malu dan marah. Katakan padaku, kata Yun Xiao, bukankah aku akan mengirimmu ke kematianmu? Dengan kekuatanmu yang lemah, kamu bahkan tidak bisa masuk dalam jarak 1000 meter darinya, katanya mencemooh, kau hanya akan menambah masalahku jika aku bertanya. Pipa, Ning Hang Feng mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga buku-buku jarinya retak, dan seluruh wajahnya merah karena malu dan marah. Situasi setiap orang berbeda, kata Yun Xiao, posisi dan energi mereka juga berbeda, dan pencapaian masa depan mereka bervariasi, beberapa orang dapat menerobos ke puncak alam berdaulat bela diri dan mengintip ke jalan ilahi tertinggi, sementara beberapa orang mungkin terjebak di bawah alam berdaulat bela diri selamanya, tanpa harapan untuk mencapai alam 9 surga selama sisa hidup mereka. Orang biasa seperti semut, jadi apa yang kuat? Dia menunjuk ke hati Ning Hang Feng dan berkata dengan serius, para ahli sejati ada di sini, mereka tidak berbalik, menjadi lebih berani semakin menderita, dan tidak pernah mengaku kalah, itulah ahli sejati. Tubuh Ning Hang Feng bergetar hebat, jari-jarinya menggali ke dalam dagingnya, dan darah menetes ke tanah. Aku akan memberitahumu tentang Ning Keiwei ketika kamu menjadi orang kuat, kata Yun Xiao, aku akan memberitahumu tentang dia. Dengan itu, dia maju selangkah, dan seluruh tubuhnya menjadi linglung, berubah menjadi asap hijau dan menghilang di menara. Petik 2. Ratapan Ning Hang Feng datang dari menara, suaranya penuh kebencian dan kesedihan. Di atas gedung, ruang sedikit beriak, dan sesosok perlahan muncul, dia benar-benar terbungkus jubah hitam, melihat ke taman persik di depannya, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama.
Ning Hangfeng hanya berjarak beberapa meter dari sosok berjubah hitam itu, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Tangisan kesakitannya berangsur-angsur mereda, dan akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Orang tua berjubah hitam itu menatap ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Li Yunxiao, siapa kamu? Itu adalah surga, dipenuhi dengan rumput segar dan bunga-bunga, pohon-pohon willow berwarna hijau, dan bayangan bergerak tertiup angin. Kupu-kupu dan capung menari di antara bunga-bunga, asap membubung di air, dan ki spiritual menyebar di udara. Itu sunyi, sama sekali berbeda dari kota bulan merah yang ramai. Beberapa burung layang-layang berkicau di pohon willow, membawa cabang-cabang mati dan tanah di mulut mereka saat mereka membangun sarangnya. Burung awal berjuang untuk kehangatan di beberapa tempat, yang burung layang-layang barunya mematuk lumpur musim semi. Di bawah pohon willow, seorang wanita berbaju putih memandangi burung layang-layang musim semi dan tersenyum. Itu adalah senyum langka yang sepertinya diam-diam menyehatkan dunia dan menambahkan musim semi pada bunga. Ai, kamu masih memiliki mood untuk mengagumi bunga dan burung. Ini disebut burung layang-layang tua di depan istana Wang Xie. Terbang ke rumah orang biasa, kamu dan aku, putri bangsawan kota bulan merah, langsung direduksi menjadi mainan orang lain, bahkan tidak sebanding dengan burung. Seorang wanita berjubah merah di sampingnya dengan malas mengangkat lengannya dan menghela nafas dengan kepahitan yang tersembunyi. Kamu baik-baik saja, jika Anda menikahi Tang Xin, Anda bahkan mungkin menjadi nyonya kota bulan merah di masa depan. Status Anda tidak akan diturunkan, saya menerimanya, saya direduksi menjadi tumpukan lumpur, dan saya bahkan tidak tahu siapa saya akan berakhir. Jika saudara perempuan menyukainya, Jiang Ruobing berkata, kamu bisa menikahi Tang Xin. Jiang Ruomei dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, dia mencubit wajah halus Jiang Ruobing dan menatapnya dari atas ke bawah. Saya tidak berpikir Anda lebih cantik dari saya, jadi mengapa Anda pengantin wanita? Jangan terlalu serakah, bahkan jika Anda masih seorang putri, orang yang akan Anda nikahi tidak lebih dari ini. Setelah Anda menikah, layani tuan muda Tang Xin dengan baik dan berjuang untuk posisi yang disukai. Aku masih mengandalkanmu di masa depan. Wajah Jiang Ruomei penuh dengan kecemburuan, dia dengan bangga menjulurkan twin peaksnya, dadanya terbungkus satin merah, yang menawan. Setelah dia benar-benar terlahir kembali, dia memiliki pinggang ramping, kulit halus, dan tulang giok. Dia mengenakan gaun kasa merah, dan pesonanya tidak kalah dengan Jiang Ruobing. Faktanya, dia bahkan lebih menawan. Jiang Ruobing mengerutkan kening. Kakak, jangan bicara omong kosong, saya bersedia mengorbankan diri saya untuk transisi kota bulan merah yang mulus, tapi bagaimana saya bisa memperlakukan Tang Xin dengan tulus? Petik 2. Ayo, kamu masih ingin mengorbankan dirimu sendiri. Aku telah menganiaya kamu, kan? Petik 2. Jiang Ruomei mencibir, Anda adalah seorang wanita dalam kesulitan yang mengerikan sekarang. Dia adalah putra dari kota penguasa kota bulan merah. Siapa yang mencoba mengklaim koneksi dengan siapa? Apakah kamu masih ingat bagaimana orang-orang itu meremehkanmu di sekte Kodok Giok? Bahkan Kodok Qinwei ingin menyentuhmu. Tetapi ketika keluarga Tang mengirim pesan yang mengatakan bahwa mereka ingin menikahimu, tidakkah kamu melihat bagaimana sikap orang-orang itu terhadap kita berubah? Mata mesum Qinwei telah berubah. Jiang Ruobing merasa kesal dan berkata, bukankah saudari dan Qinwei bersama? Dia akan melayani Qinwei dengan baik dan menjadi ibu kepala sekte kotak giok di masa depan, statusnya akan sangat tinggi. Kenapa kamu nyonya kota bulan merah dan aku hanya bisa menjadi nyonya klan Kadok Giok? Jiang Ruomei tidak yakin, dalam hal kelahiran, aku sama denganmu, dalam hal kecantikan, aku tidak kalah denganmu, dalam hal menyenangkan pria, aku lebih dari 100 kali lebih baik darimu, mengapa aku harus lebih rendah darimu? Petik 2. Ekspresi malu dan marah melintas di wajah Jiang Ruobing saat dia menegur, jarang bagiku untuk keluar untuk berjalan-jalan, namun aku masih harus mendengarkan omong kosong kakak perempuan. Bagaimana saya menyemburkan omong kosong? Jiang Ruomei bertanya dengan dingin, bagian mana yang salah? Sebuah cahaya melintas di matanya, dan dia tiba-tiba tertawa, apakah kamu masih memikirkan Li Yunxiao itu? Petik 2. Tubuh Jiang Ruobing gemetar dan dia buru-buru berkata, tidak, jangan bicara omong kosong. Tidak. Jiang Ruomei tersenyum licik, lalu lupakan saja, saya pikir Anda tertarik pada Li Yunxiao,
saya baru saja mendengar beberapa berita tentang dia, aku ingin memberitahumu, tapi sepertinya tidak perlu. Apa berita tentang Li Yunxiao? Jiang Ruobing panik, dia tahu bahwa Jiang Ruomei sengaja menggertaknya, jadi dia berkata dengan marah, jika kamu tidak ingin memberitahuku, maka tolong segera pergi. Oke, aku akan memberitahumu, jangan marah. Jiang Ruomei tersenyum dan berkata, dan kamu bilang kamu tidak merindukannya. Tapi itu tidak mengherankan, Li Yunxiao tampan, percaya diri, dan kuat, dia memiliki kepribadian yang liar dan sulit diatur, dan dia adalah pria yang menghina. Cukup, wajah Jiang Ruobing memerah dan dia menegur, beritahu aku beritanya. Melihat bahwa dia benar-benar marah, Jiang Ruomei tidak berani melanjutkan, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, saya baru saja mendengar dari orang-orang dari Sekte 4 Ekstrim bahwa belum lama ini, Li Yunxiao membuat kekacauan besar di kota Fengling dan hampir menghancurkan seluruh kota. Sekarang, 4 Sekte Ekstrim telah mengirim ahli untuk menangkapnya, dan bahkan para ahli lautan formasi jiwa telah dikirim. Aku khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Ekspresi Jiang Ruobing berubah jelek dan dia berkata dengan cemas, apa yang dia lakukan di kota Fengling? Tidakkah Anda tahu bahwa kita berada di masa-masa sulit saat ini? Sungguh bodoh, Dumbo. Apa yang kamu lakukan? Jiang Ruomei terkekeh dan berkata, apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu hanya berpura-pura? Seluruh dunia tahu bahwa dia datang ke kota bulan merah untuk menyelamatkanmu. Wajah Jiang Ruobing langsung menjadi pucat, dia menggigit bibirnya sampai merah cerah, saya baik-baik saja, mengapa saya membutuhkan dia untuk menyelamatkan saya? Cepat dan minta dia pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Jiang Ruomei bertanya sambil tersenyum, mengapa kakak perempuan tidak bisa melihatnya? Kamu telah mengerutkan kening sepanjang hari, dan hanya dalam beberapa hari, berat badanmu telah kehilangan lebih banyak dariku, itu benar-benar membuat kakak perempuan cemburu, mengapa semua orang baik di dunia buta? Bagian mana dari diriku yang tidak bisa dibandingkan denganmu? Yunxiao. Jiang Ruobing mengertakkan gigi dan bertanya, kakak, apakah kamu punya cara untuk menghubungi Li Yunxiao? Katakan padanya untuk pergi lebih awal dan tidak terlibat. Kamu benar-benar terlalu memikirkan adikmu, Jiang Ruomei berkata dengan marah, butuh banyak usaha untuk mendapatkan informasi ini, kamu tidak tahu bagaimana orang-orang dari Sekte 4 Ekstrim memandangku ketika mereka memberitahuku berita itu. Mereka tampak seperti ingin memakan saya, jika kamu memintaku untuk menemukan cara untuk menghubungi Li Yunxiao, kamu memaksaku untuk menjual tubuhku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jiang Ruobing bertanya dengan cemas, jika Li Yunxiao datang, bukankah dia akan berjalan langsung ke dalam jebakan? Hei, apa yang kamu khawatirkan? Seorang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri datang kepadanya, sungguh cerita romantis. Jiang Ruomei sangat iri, dia mulai menganalisis situasinya seperti orang bodoh yang dilanda cinta. Li Yunxiao dan Tang Xin adalah dua pria. Dengan gaya yang sama sekali berbeda, mereka adalah pemuda yang tampan dan tampan, seorang gadis bodoh sepertimu mungkin lebih menyukai keliaran Li Yunxiao yang sulit diatur, tetapi perilaku lembut dan elegan Tang Xin serta latar belakang keluarga yang menonjol dapat menggerakkan wanita dewasa sepertiku. Yunxiao hanya cocok untuk hidup dalam romansa, jika dia berani datang, dia akan memperbesar romansa secara ekstrim dan kemudian menghancurkannya seperti kembang api. Wow, perasaan yang indah. Jiang Ruobing sangat terkejut dengan bang miliknya sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dia berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong, cepat pergi. Jiang Ruomei mendengus dingin, saya hanya memikirkannya. Yunxiao adalah orang yang cerdas, dia tidak akan datang ke kematiannya untuk seorang wanita, bahkan jika dia benar-benar datang, kemampuan apa yang dia miliki untuk membawamu dari Tang Xin. Kamu tidak perlu khawatir, nikmati saja musim semi dan tunggu kamu menjadi pengantin wanita. Jiang Ruobing merasa frustrasi, jika bukan karena fakta bahwa itu adalah saudara perempuannya sendiri di depannya, dia akan pergi dan menamparnya sampai mati. Tersesat denganku sekarang. Aku akan tersesat kalau begitu, niat baik tidak dihargai, saya tidak akan memberitahu Anda berita lagi lain kali. Wajah Jiang Ruomei menjadi gelap, dia berbalik dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba terkejut, dia melihat ke depannya dengan ngeri, seorang pria telah muncul dengan santai di bawah pohon willow.
Ah! Kedua saudara perempuan itu berteriak ketakutan pada saat yang sama, wajah mereka pucat karena terkejut. Lama tidak bertemu, Nona Ruomei, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kamu terlihat seperti pendatang baru, secantik peri. Keke, setelah beberapa saat terkejut, Jiang Ruomei terkikik, dia mengedipkan matanya yang menawan dan berkata dengan lembut, Tuan muda Yun Xiao, lama tidak bertemu, kamu bahkan lebih tampan sekarang, Anda bahkan telah belajar cara berbicara dan menyenangkan gadis-gadis. Yun Xiao menyilangkan tangannya di dadanya dan berkata sambil tersenyum, apakah ada? Itu hanya fakta. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Jiang Ruobing juga terbangun dari linglungnya, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip dengan air mata, dia diam-diam menyekanya dan melihat sekeliling dengan cemas, tempat ini dijaga ketat, bagaimana Anda bisa masuk? Cepat pergi, tinggalkan kota bulan merah dan jangan pernah kembali. Yun Xiao mengangguk, baiklah, ikutlah denganku. Tidak, kedua saudara perempuan itu berkata dengan keras pada saat yang sama. Jiang Ruomei berdiri di depan Jiang Ruobing, matanya menjadi dingin saat dia menatap Yun Xiao dan berkata, jangan pernah berpikir untuk membawa adikku pergi, kamu hanya akan membahayakan semua orang. Yun Xiao menatap Jiang Ruobing, matanya seterang bintang dan sejernih air, tanpa riak. Wajah Jiang Ruobing memerah, dan hatinya sakit pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan air mata dan berkata, adikku benar, Anda harus pergi dengan cepat, aku tidak akan pergi bersamamu. Oh, apakah itu benar-benar seperti yang Anda katakan, Nona Ruomei? Yun Xiao tertawa, apakah penampilan Tang Xin yang lembut dan elegan serta latar belakang keluarga yang menonjol begitu menarik? Petik 2. Jiang Ruomei menjawab dengan dingin, setidaknya aku jauh lebih kuat darimu. Kamu kodok, jangan pernah berpikir untuk menyentuh adikku, jika Anda tidak pergi, saya akan meminta bantuan. Setidaknya ada 100 ahli yang tergeletak dalam penyergapan di dekatnya, aku hanya perlu berteriak, dan mereka akan mencabik-cabikmu dalam hitungan menit. Jiang Ruobing buru-buru menghentikan Jiang Ruomei, takut dia akan benar-benar meminta bantuan, kamu harus segera pergi, adikku benar, saya terlalu terlibat, aku bukan. Lagi anak-anak, katanya dengan senyum sedih, aku tidak bisa disengaja lagi, ayah saya pergi, jadi saya harus bertanggung jawab, menikahi Tang Xin mungkin benar-benar akhir terbaik bagi saya. Petik 2. Hati Yun Xiao berkedut, dan rasa iritasi yang tak bisa dijelaskan menyebar, pikirkanlah, aku akan datang kepadamu lusa, beri aku jawaban. Ayo pergi, jangan datang dan menimbulkan masalah. Adikku tidak akan pernah pergi bersamamu, saya akan memberi Anda jawabannya sekarang, tersesat, kodok. Jiang Ruomei membalas dan mengangkat tinjunya dalam postur meninju. Yun Xiao menatap Jiang Ruobing, lalu sosoknya perlahan memudar dan menghilang dari surga. Aku tidak berpikir bahwa kodok ini benar-benar berani datang. Mata Jiang Ruomei menjadi dingin, aku akan memberi tahu orang-orang dari Sekte 4 Ekstrim dan minta mereka menangkap kodok ini. Jangan, Jiang Ruobing meraihnya dan berkata dengan cemas, apakah kamu mencoba membuatku marah sampai mati? Jiang Ruomei menatapnya dengan dingin, lalu ekspresinya menjadi lembut, dia menyeka air mata dari wajah Jiang Ruobing dan berkata dengan lembut, Ruobing, kamu baru saja melakukan hal yang benar, Anda bukan lagi seorang anak-anak, Anda harus mempertimbangkan gambaran besarnya, jika Anda benar-benar pergi bersama Yun Xiao, tidak hanya saudara perempuan saya, tetapi juga ibu saya, seluruh keluarga Jiang, dan bahkan kekuatan lama dari seluruh kota bulan merah akan dikirimkan ke kutukan abadi, kamu tidak akan meninggalkan kami, kan? Jiang Ruobing tersedak dengan getir dan berkata, kakak, jangan khawatir, tentu saja tidak. Kalian semua sudah dewasa sekarang, jadi aku secara alami akan merasa nyaman, kata Jiang Ruomei, mengangguk, tiba-tiba, dia punya ide dan bertanya, apa yang dikatakan Li Yun Xiao barusan? Dia akan datang menemuimu lusa. Jiang Ruobing bergidik dan berteriak, lusa. Lusanya adalah pernikahan, apa yang dia coba lakukan? Mata Jiang Ruomei menjadi dingin, dan sudut mulutnya sedikit melengkung, dengan senyum mengejek, dia berkata, dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi, pada hari pernikahan, para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dunia akan berkumpul di kota bulan merah, dan dia benar-benar ingin datang dan merampok pernikahan. Haha, ini terlalu lucu, apakah dia pikir dia adalah penguasa bela diri yang bergelar hahaha, sungguh idiot.
Jiang Ruobing linglung, pikirannya menjadi kosong dan dia merasa seperti dunia berputar, dia jatuh ke tanah tanpa daya. Di kota bulan merah, di ruang sayap yang indah. Asap dupa membubung dari tungku, diiringi musik, layar cendana merah yang diukir dengan awan dan naga bertatahkan jade, mencerminkan sosok cantik dan menari senar siter. Tiba-tiba, sosok itu berhenti, dan musik berhenti. Suara seorang wanita terdengar, dan dia dengan lembut memanggil, Junting. Han Junting dengan cepat berjalan keluar dari balik layar dan membungkuk, Junting menyapa paman bela diri Qiyun. Nenek bunga matahari juga berdiri di samping dengan hormat. Bayangan hijau tiba-tiba melintas di ruangan itu, dan seorang wanita bergaun istana muncul, rambut panjang wanita itu diikat menjadi sanggul dengan beberapa bunga emas yang tersebar, seluruh tubuhnya memancarkan aura mulia. Dia berjalan lurus ke depan aula dan duduk, bagaimana masalahnya aku memintamu untuk menyelidiki. Han Junting masih berpakaian seperti orang tua, dan setiap gerakannya dewasa, dia terbatuk beberapa kali dan berkata, semua yang Anda perintahkan untuk saya lakukan telah diselidiki secara menyeluruh, saya juga dapat menyimpulkan beberapa kekurangannya. Oh, kalau begitu cepat dan beritahu saya, wanita berpakaian istana itu sedikit tidak sabar. Kita bisa yakin bahwa Jiang Churan sudah mati, dan dia dibunuh oleh Murong Zhu, yang dirasuki oleh mata bulan. Kata Han Junting. Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak, siapa itu? Matanya seperti pisau saat dia melihat ke dalam kehampaan. Wanita itu menatapnya dengan heran dan berkata, Junting, kultivasimu telah meningkat pesat, kamu bahkan bisa mendeteksi jejak ayahku. Apa? Orang ini Jian Jia? Han Junting terkejut. Seorang pria berjubah hitam perlahan muncul di udara, wajahnya tidak jelas, dan dia melayang di udara di atas ruang sayap seperti hantu. Nenek bunga matahari sangat terkejut, dengan basis kultivasinya dari Kaisar Bela Diri Bintang 9, dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan orang di depannya. Ayah, kamu mata-mata yang cerdas, kamu telah mengawasiku saat aku memasuki kota bulan merah, kata gadis itu. Sepasang mata tua dan berlumpur perlahan muncul dari jubah hitam dan berkata perlahan, masalah ini menyangkut adik perempuanmu, bagaimana mungkin aku tidak cemas? Wanita itu mendengus, jika ayah benar-benar peduli, dia bisa menghentikan Murong Zhu ketika dia keluar dari kedalaman bumi dan langit, dia tidak akan membiarkan Murong Zhu mengambil adikku. Pria berjubah hitam itu diam, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang tidak bisa dia katakan, serta rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Wanita bergaun pengadilan itu juga merasa sedikit menyesal, dia merasa nada suaranya terlalu kasar dan buru-buru berkata, ayah, jangan pedulikan aku, saya hanya mengatakannya dengan santai, saya hanya sedikit kesal. Kamu benar, saya bukan hanya penguasa kota yang tidak kompeten, saya juga ayah yang tidak kompeten, kata pria berjubah hitam itu, aku lebih suka menjalani hidupku, tapi bagaimanapun juga itu gagal. Han Junting dan nenek bunga matahari berdiri dengan tenang di samping, mendengarkan percakapan antara ayah dan putrinya, mereka tidak berani menyela. Ning Qiyun buru-buru berkata, ayah, tolong jangan katakan itu, saya percaya bahwa Anda pasti memiliki kesulitan Anda sendiri hari itu. Ning Kewei menghela nafas dan berkata, jangan bicara tentang hari itu, kepala penjaga toko dari sekolah bintang dan bulan ini pasti murid pribadi dari Tuan Istana Ku Hongyan dari Istana Cakrawala Ilahi. Han Junting menyapa Tuan Kota Tua. Han Junting dengan cepat membungkuk. Kamu baik-baik saja, Ning Kewei mengangguk. Han Junting tidak mengerti apa yang dia maksud. Ning Qiyun tiba-tiba tertawa dan berkata, ayah, kamu jarang memuji orang lain, saat itu, ketika saudara perempuan saya sangat berbakat sehingga dia bisa menghabiskan waktu bernyanyi seperti lagu, Anda hanya mengatakan, bagus, sekarang, Anda mengatakan, sangat bagus tanpa ragu-ragu, dapat dilihat bahwa bakat Junting jauh di atas bakat saudara perempuan saya. Saya senang Anda masih ingat apa yang terjadi tahun itu, kata Ning Kewei. Ning Qiyun tampak sedikit marah dan berkata, tentu saja aku ingat. Ayah tidak pernah memujiku, seolah-olah aku tidak pernah sebaik adikku, jika bukan karena itu, mengapa aku pergi ke istana Shen Xiao dengan marah, jauh dari kota Hongyue, dan tidak ingin melihat ayah lagi.
Ning Kewei melepas topi hitam di kepalanya dan memperlihatkan wajah lamanya di depan semua orang. Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut perak dan wajahnya penuh dengan bekas pahat yang ditinggalkan oleh waktu. Bahkan tuan yang tak tertandingi seperti itu tidak bisa menahan kekejaman waktu. Tubuh Ning Qiyun gemetar, dia merasakan matanya sakit dan berseru, "Ayah! Kamu sudah menjadi ahli dari generasimu," kata Ning Kewei sambil tersenyum. Mata Ning Qiyun berbinar dan dia tersenyum, "Ayah, kamu akhirnya memujimu. Kamu adalah anggota keluarga Ning di kota Red Moon," kata Ning Kewei, "Anda telah kembali, kamu tidak mengecewakanku." "Aku tidak berani mengecewakanmu, Ayah," jawab Ning Qiyun dengan senyum tipis. Wajah Ning Kewei menjadi serius, dan dia berkata, "Berita barusan dipastikan benar, apakah Curan benar-benar mati?" Petik 2. Meskipun tidak ada yang melihatnya secara pribadi, pada dasarnya saya dapat memastikannya, kata Han Junting dengan cepat. Ning Kewei berkata, "Klan murid bulan." Saat itu, Gu Feiyang juga dirasuki oleh Yue Tong, kemudian, dia benar-benar menekan Yue Tong dan menggunakannya, kekuatan Murong Zu masih sedikit lebih rendah dari Gu Feiyang. Menurut informasi, Murong Zu seharusnya sudah lama meninggal, kata Han Junting, Murong Zu saat ini hanyalah sebuah tubuh, sepenuhnya dikendalikan oleh Yue Tong. Ning Kewei tertegun sejenak dan menghela nafas, "Saya mengerti, anak itu sangat luar biasa, saya tidak berharap dia selangkah lebih maju dari saya, mereka semua telah meninggal, hanya menyisakan aku, kerangka tua ini, di dunia ini." "Jangan bicara omong kosong, Ayah," kata Ning Qiyun, "untuk masalah saudara perempuan saya baru saja pergi ke kota suci salju berkabut dan melihat Tuan Gong yang Zengqi, wilayah suci sedang merencanakan masalah ini dan mungkin akan mengirim para ahli untuk mengepung dan memusnahkan mata bulan." Wajah Ning Kewei sedikit berubah, dan dia berkata, "Kalau begitu, adikmu Qian. Jangan khawatir, Ayah, Tuan Gong yang Zengqi telah berjanji kepada saya bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa saudara perempuan saya," kata Ning Qiyun. "Saya punya berita juga," kata Han Junting, "saya mendengar bahwa Yue Tong telah membunuh banyak orang dari zona suci, masuk akal bagi mereka untuk dikepung, jika seorang Sein bergerak, Yue Tong ini tidak akan bisa melarikan diri." Ning Qiyun berkata, "Ya, tidak peduli seberapa kuat mata bulan, itu tidak bisa lepas dari pengejaran zona suci." Selanjutnya, saya mendengar dari Tuan Gong yang Zengqi bahwa keluarga Murong juga akan mengirim orang untuk membantu dalam pengepungan. "Keluarga Murong?" tanya Han Junting, "bertahun-tahun telah berlalu, apakah mereka masih peduli dengan masalah ini?" "Aku juga merasa aneh," kata Ning Qiyun. Ning Kewei berkata, "Murong Zu juga jenius nomor satu dari keluarga Murong, tidak hanya itu, dia juga kunci untuk membuka garis keturunan keluarga Murong, keluarga Murong pasti datang untuk kunci ini." Petik 2. Kunci. Beberapa dari mereka terkejut, tidak mengerti arti di baliknya. Ning Kewei berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang liku-liku, aku hanya mendengar dari Kei Wei, itu juga karena, kunci, inilah Murong Zu tidak dapat mengendalikan nasibnya sendiri, yang menyebabkan tragedi yang mengikutinya. Tidak peduli apa, selama adikku baik-baik saja," kata Ning Qiyun. Dia memandang Ning Kewei dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Aku masih tidak mengerti mengapa ayah menyerahkan kota bulan merah kepada Tang Qing. Pada hari kejadian di kota bulan merah, jika ayah tidak berbalik dan membantu Tang Qing, kota bulan era akan tetap berada di tangan tiga keluarga bangsawan besar." Ning Kewei menghela nafas, "Kota Red Moon ada di tangan Tang Qing, setidaknya itu masih di bawah kendaliku, jika itu orang lain, saya khawatir ayah tidak akan bisa mengendalikannya." Petik 2. Yang lain. Beberapa dari mereka terkejut dan mengungkapkan ekspresi ngeri. Ning Qiyun berkata, "Siapa orang lain ini?" Mata Ning Kewei tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, "Kalian tidak perlu bertanya, membiarkan Tang Qing menguasai kota bulan merah hanyalah tindakan sementara. Awalnya, saya ingin menunggu waktu yang tepat untuk membiarkan Chu berlari mengambil alih lagi, tetapi sekarang saya sangat frustrasi, orang yang paling cocok untuk bertanggung jawab atas kota bulan merah adalah saudara perempuanmu, jadi, Qiyun, kamu harus membawa adikmu kembali." Ning Qiyun terkejut, ayahnya tidak ingin mengatakannya dengan jelas karena musuhnya terlalu kuat, jadi dia tidak ingin dia terlibat. Siapa di dunia ini yang bisa membuat ayahnya takut akan keberadaan seperti itu? Dia sedikit bingung sejenak dan menjawab,
aku tahu, ayah. Berhati-hatilah dalam segala hal yang Anda lakukan, kata Ning Kewei, kota bulan merah sudah dalam krisis hidup dan mati, jika ada masalah di masa depan, saya berharap Istana Awan Ilahi dapat membantu. Han Junting melihatnya menatapnya dan dengan cepat membungkuk, junior ini pasti akan melakukan yang terbaik. Ning ketahui bahwa Han Junting hanya berbicara tentang dirinya sendiri dan bukan istana Shen Xiao, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, kalau begitu lelaki tua ini berterima kasih. Saya tidak akan berani, aku harus menjadi orang yang berterima kasih atas bantuanmu, Tuan Kota Tua, jawab Han Junting buru-buru. Wajah Ning Kewei tiba-tiba menjadi aneh, dia berkata dengan curiga, lalu, apakah Li Yun Xiao benar-benar akan menculik pernikahan? Petik 2. Han Junting mengerutkan kening dan berkata, dari pemahaman junior ini tentang orang ini, dia benar-benar tidak terkendali, berani, dan tidak terduga, dengan kepribadiannya, dia pasti akan melakukannya. Ning Kewei berkata, saya pernah melihat orang ini sebelumnya, dia memang jenius yang langka, karena dia memiliki perasaan pada Jiang Ruobing, aku akan memberinya kesempatan, para tetua merah, kuning dan biru berada di bawah komando saya sekarang, aku akan menghentikan tindakan mereka, dia anak yang cukup menarik, siapa tahu, dia mungkin bisa mengejutkan saya. Petik 2. Ning Keyun berkata, kudengar kamu sangat dekat dengan pria ini, jika kamu mencoba memutuskan pernikahan, bukankah kamu akan mati? Untuk datang ke kota bulan merah untuk menculik seorang pengantin wanita, selain kekuatan orang ini, kecerdasannya mengkhawatirkan. Wajah Han Junting dan nenek bunga matahari bergerak-gerak dan mereka terdiam. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ning Keyun mengerutkan kening. Han Junting tertawa pahit, guru muda, Anda memang bias, orang ini sangat sulit untuk dihadapi, dia jelas bukan tipe orang yang berani tetapi tidak memiliki kebijaksanaan, jika kita tidak bisa menekannya di kota bulan merah kali ini, kemungkinan besar dia akan menjadi eksistensi yang mirip dengan penguasa bela diri bergelar di masa depan. Seorang penguasa bela diri bergelar Hu Junting, kamu terlalu naif, Ning Keyun masih tidak peduli dan berkata, tidak dapat dihindari bagi anak muda untuk memiliki dorongan berdarah panas, belum lagi ketika kekuatan mereka sendiri tidak buruk, jika anak ini benar-benar baik, ayah dapat mempertimbangkan untuk menaklukkannya dan membawanya ke kota bulan merah, lagi pula, pengembangan kota bulan merah masih membutuhkan banyak darah baru. Ning Kewei tersenyum dan berkata, jika kita bisa menerimanya, itu akan menjadi keuntungan terbesar kita kali ini, namun, dari apa yang saya lihat, itu terlalu sulit, saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, katanya, aku akan pergi, Keyun, jika kamu punya waktu, kunjungi Hang Feng. Tubuh Ning Keyun sedikit gemetar dan dia berkata, ya, ayah. Ning Kewei mengangguk, berubah menjadi gas hitam, dan menghilang dari ruangan. Junting, Ning Keyun berpikir sejenak dan berkata, gunakan semua kekuatanmu untuk mencari tahu siapa orang yang ditakuti ayahku. Ya, Paman, jawab Han Junting. Wajah Ning Keyun serius, dia juga menghilang dari ruangan dengan satu langkah, hanya menyisakan aroma samar. Ruangan itu menjadi sunyi. Han Junting sepertinya sedang berpikir, setelah sekian lama, dia berkata perlahan, aku telah melakukan apa yang aku janjikan pada Yun Xiao, sekarang, saatnya menemukan cara untuk menghadapinya, kita tidak bisa membiarkannya tumbuh lebih lama lagi. Saya rasa Anda tidak perlu khawatir, Kepala Toko, kata nenek bunga matahari, jika Yun Xiao benar-benar berani menculik pernikahan, dia pasti akan mati. Han Junting menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga berpikir begitu, tetapi saya tidak berpikir semuanya akan berjalan mulus, jika kita tidak bisa membunuhnya kali ini, aku khawatir kita harus menunggu Tuan keluar dari pengasingan di masa depan. Kepala penjaga toko, kamu tidak berpikir untuk meminta Tuan Istana untuk mengambil tindakan secara pribadi, kan? Nenek bunga matahari bertanya dengan heran. Mata Han Junting bersinar dengan cahaya dingin, monster semacam ini tidak bisa dinilai dengan akal sehat, bukan tidak mungkin membiarkan tuannya mengambil tindakan. Wajah nenek bunga matahari dipenuhi dengan keterkejutan dan dia tidak bisa berkata-kata. Di angin dan menara bulan kota bulan merah, angin bertiup lembut, dan para tamu sedang minum. Setelah minum secangkir teh darah merah cerah, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan semangat Qi, dan itu sangat menyegarkan dan menyenangkan.
Chen Feng tertawa, pertemuan terakhir adalah pertemuan para pahlawan dunia, sayang sekali saya berada dalam pengasingan dan tidak bisa datang, sayang sekali. Pemuda lainnya memiliki senyum aneh di wajahnya saat dia terkekeh, ketika Ruan Zimao mengadakan ansambel besar di sini hari itu, semua orang yang datang adalah bintang yang sedang naik daun dan elit dunia, saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, segalanya telah berubah dan saya tidak dapat melihat wajah yang dikenalnya. Saat itu, basis kultivasi saudara Hao Xiang adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda, dan dia masih begitu, kata Chen Feng sambil tersenyum. Haha, saudara Chen Feng, jangan mengejekku. Dia sengaja mencoba memfitnahku, kata Cheng Haobo dengan senyum pahit. Mengapa kamu mengatakan itu? Chen Feng bertanya dengan heran, hanya sedikit orang di dunia yang bisa menandingi kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 7. Beberapa, Cheng Haobo mendengus, dia mungkin bahkan tidak bisa menghitungnya dengan dua tangan, di masa lalu, dia memang sedikit sombong, sekarang, dia tahu bahwa selalu ada gunung di luar gunung, dan langit di luar langit, bahkan di langit. Li Yunxiao itu seperti gunung yang hampir tidak mungkin untuk dilintasi. Chen Feng dan Liang Yuyi saling memandang dan tersenyum pahit, tidak perlu mempertimbangkan orang ini, atau itu akan menjadi pukulan yang terlalu besar. Di antara seniman bela diri normal, hamparan surga saudara adalah salah satu yang paling luar biasa. Jangan bicara tentang topik yang menyedihkan ini lagi, ayo terus minum teh, kata Cheng Haobo dengan senyum pahit. Ini adalah tren dunia, ini adalah era kebangkitan yang kuat, dan ramai dengan aktivitas. Chen Feng tertawa. Haha, itu benar, Cheng Hao Miao tertawa, saya tidak melihat banyak teman lama ketika saya datang ke kota bulan merah, saya merasa itu membosankan, saya tidak menyangka akan mendengar berita yang begitu menarik, saya menantikannya. Apakah kamu menantikannya, Ying Luo? Chen Feng tersenyum kecut saat dia melihat ke kejauhan, matanya berkedip, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Badai sedang terjadi. Di luar kota bulan merah, Yun Xiao sedang duduk bersila di lereng bukit dengan mata tertutup. Ada suasana tenang dalam pertempuran, dan seluruh lingkungan dipenuhi dengan suasana yang sangat menindas. Tiba-tiba, 4 sinar cahaya muncul dari tubuhnya dan menyebar, menutupi area seluas beberapa hektar, engan segel tangan, semuanya ditarik, berubah menjadi gunung mini, mengambang di atas telapak tangannya. Suara Ling Mudi terdengar, langit tusita 4 warna, tes, saya khawatir bahkan tubuh di tahap kesuksesan fenomenal tidak akan mampu menahan beban ini. Bola energi putih bersih muncul di telapak tangan Yun Xiao, dan dia terus melakukan gerakan mantra dan mengirimkannya ke surga tusita, semua jenis rune terbang keluar dan berputar-putar. Seluruh ruang juga berputar seiring dengan transformasi gunung, seluruh proses terus berubah, dari kejauhan, itu adalah sepotong kaca bening, dan penampilan aslinya tidak bisa dilihat. Setelah beberapa waktu, Yun Xiao membuka matanya sedikit dan memuji, untuk dapat menemukan metode penyempurnaan seperti itu benar-benar luar biasa, saya menantikan seperti apa rasanya ketika saya menggabungkan 7 warna. Suara Ling Mudi terdengar, dan dia tertawa, dikatakan bahwa surga tusita 7 warna dapat menciptakan dunia tanah suci, bahkan di zaman saya, sangat sulit untuk membuatnya. 7 jenis elemen bumi yang bermutasi dapat digunakan untuk menempa senjata, kata Yun Xiao, bagaimana dengan 4 elemen lainnya? Bisakah saya? Ini Bian. Ling Mudi tertegun sejenak, saya tidak pernah memikirkan itu, mungkin tidak mungkin, lagi pula, 4 elemen lainnya tidak memiliki bentuk tetap dan hanya dapat digabungkan, kemudian mereka pasti akan saling melahap dan menjadi satu, kekuatannya pasti akan meningkat, tetapi tidak akan memiliki efek ajaib dari langit tusita 7 warna. Yah, saya tidak peduli, saya akan mempelajarinya di masa depan. Yun Xiao berdiri dan membalik tangannya, seluruh gunung menyusut dan menghilang. Langit langsung membentang, dan dalam sekejap, tidak ada awan sejauh ribuan mil, langit cerah dan biru. Dia menutup matanya sedikit dan menghadapi angin, dia merasa sedikit kedinginan dan mendengar suara musik yang samar. Matanya tiba-tiba terbuka dan dia berseru, tidak baik. Jam berapa sekarang? Dia menjadi cemas dan langsung berubah menjadi sambaran petir, menuju kota bulan merah. Memiliki pepatah, sayuran tidak rata, kiri dan kanan berbulu, seorang wanita yang cantik dan anggun, drum dan bel bahagia.
Itu tentang menikahi seorang wanita cantik dan terampil, dan perlu menggunakan drum yang ceria. 10 mil dari kota dipenuhi dengan riasan merah, sisi jalan dipenuhi dengan penjaga yang agung, sutra warna-warni digantung di depan setiap rumah, itu adalah adegan ketertiban. Lonceng, drum, boneka batu, dan suara lainnya bergema, dan semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Alun-alun tengah yang besar sudah dipenuhi dengan lentera bunga, tanahnya diaspal dengan semua jenis bunga sutra, dan jalan setapak diaspal dengan lampu warna-warni, emas dan perak bersinar, dan perhiasannya mempesona. Di langit di atas alun-alun, ada 16 lentera besar dengan 16 kata kuno tertulis di atasnya. Mereka masing-masing adalah, kamu Feng Lai, giok hijau harum merah, Suanji King Fan, dan tirai aprikot di depan mata, lampu-lampu bersinar dan memantulkan satu sama lain. Alun-alun telah lama penuh sesak dengan orang-orang, berjuang untuk menonton pernikahan langka ini, dan dari waktu ke waktu, ada musik lembut, menunjukkan kekayaan dan keanggunan. Berbagai pemimpin sekte dan pahlawan dunia semuanya berkumpul di sini, semua orang mengobrol dan tertawa satu sama lain saat mereka diam-diam menyaksikan semua yang terjadi di depan mereka, namun, senyum mereka masing-masing memiliki makna yang lebih dalam. Tang Xin mengenakan jubah merah dan memiliki penampilan yang mengesankan, dia memiliki senyum lembut di wajahnya dan matanya seperti air saat dia menatap ke kejauhan. Tidak jauh dari situ, ada seorang pria tanpa ekspresi yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dan wajahnya tenggelam. Ada seorang wanita berpakaian aneh di sampingnya, dan dia menarik banyak perhatian. Pada saat yang sama, mereka terkejut, mereka sama sekali tidak dapat melihat tingkat kultivasinya. Ekspresi wanita itu sangat tenang, dan dia hanya berkata dengan lemah, pernikahan kalian manusia sangat rumit, tetapi enak dipandang, lihatlah dekorasinya, air dan langit cerah, dan dunia penuh dengan permata, ini benar-benar sesuatu yang dinantikan. Orang-orang di sekitarnya tertegun sejenak dan menatapnya dengan aneh, pria dengan ekspresi jelek bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Li, mungkinkah Anda juga ingin menikah? Wanita itu tidak lain adalah Li dari ras iblis, sedikit rasa malu dan kemarahan melintas di wajahnya saat dia mencibir, Tang Jie, jangan bicara omong kosong. Pria itu adalah Tang Jie, dia tiba-tiba tertawa aneh dan berkata, aku berbicara omong kosong. Apakah Tuan Li ingin menikahi Tuan Sang? Ekspresi Li berubah drastis, dan niat membunuh menyembur keluar tiba-tiba, dia berkata dengan dingin, Tang Jie, apakah kamu ingin pernikahan kakakmu menjadi pemakamanmu? Niat membunuh muncul dari tubuhnya, langsung menarik perhatian semua orang, ekspresi mereka sedikit berubah, dan dia menjadi fokus perhatian semua orang. Itu hanya lelucon, apakah kamu harus begitu serius? Tang Jie dengan cepat menjawab. Li juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dia menahan niat membunuhnya dan berkata dengan dingin, beberapa lelucon bisa membunuh orang. Setan-setan itu tidak terlihat, hanya Li yang ada di sana, seolah-olah dia telah dikirim ke sini sebagai perwakilan. Ayah, Li Yi kecil, saya pernah mendengar saudara kelima mengatakan bahwa semakin Anda peduli tentang sesuatu, semakin Anda tidak bisa bercanda, saya ingin tahu apakah itu benar. Mina kecil mengedipkan matanya dan memalingkan wajahnya ke Li Yi. Saat Li Yi hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan aura pembunuh, dia segera mengubah kata-katanya dan mendengus dingin, kamu percaya kata-kata orang mati? Seperti yang diharapkan, aura pembunuh itu langsung menghilang. Wajah Mina kecil menjadi masam dan dia menangis, wuuuuh. Kelima tua dan yang lainnya semuanya sudah mati, menara harta karun yang terkutuk itu, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Li Yi mencibir, sebuah toples tidak bisa meninggalkan mulut sumur dan pecah, tidak dapat dihindari bagi seorang jenderal untuk mati di medan perang, sebagai seorang pembunuh, Anda harus siap untuk dibunuh kapan saja. Mata Mina kecil berbinar saat dia tertawa, hei, Li Yi kecil, kamu cukup berpengetahuan, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Kami kekurangan orang saat ini, Tang Jie, Tuan Li, dan Tuan Sang juga akan datang. Saya tidak tertarik. Beberapa dari mereka mendengus dingin pada saat yang sama. Tang Xin memandangi orang-orang yang berbicara dan tertawa di atas panggung, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit rasa dingin, sudut mulutnya sedikit terangkat, seolah-olah dia memprovokasi mereka.
Tang Jie sangat marah, dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan segera menghancurkan lantai batu biru menjadi berkeping-keping. Jangan impulsif, kata Li dingin, biarkan dia bangga untuk sementara waktu. Ya, saya harap Tuan Sang tidak akan mengecewakan saya lagi, Tang Jie menekan amarahnya dan berkata dengan dingin. Jangan khawatir, kata Li dengan sedikit cemberut. Ekspresi Li Yi dan Mina kecil sedikit berubah, dan sedikit kegugupan melintas di wajah mereka. Han Junting juga hadir, dia duduk di kursi yang dipersiapkan untuk serikat pedagang dan memandang semua orang. Tiba-tiba, matanya berhenti dan dia melihat ke kejauhan, sebuah jalan tiba-tiba terbuka di tengah kerumunan, dua baris lampu keemasan membuka jalan, di bawah matahari yang berwarna-warni, Feng Luan perlahan terbuka. Mata semua orang terfokus padanya, dan tiba-tiba menjadi sangat sunyi, hanya ada kegembiraan lonceng dan drum dan suara kembang api. Era baru. Semua orang diam-diam berdoa di dalam hati mereka, setelah mengalami variabel yang tak terhitung jumlahnya dan serangan klan Laut Timur, kota Bulan Merah sangat membutuhkan lingkungan yang stabil. Tang Xin menikahi Jiang Ruobing sejalan dengan minat dan keinginan kebanyakan orang. Feng Luan berhenti, tirai manik-manik ditarik ke atas, dan sepatu bordir mer cerah dengan bordir emas di atasnya jatuh ke tanah. Pemilik sepatu itu tampak ragu-ragu sejenak, tangannya sedikit gemetar saat dia melihat dengan malu-malu ke jalan setapak di bawah kakinya. Pada akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan menyusuri jalan yang tidak diketahui. Warna merah di selimut sedikit menyilaukan. Angsa emas memiliki riasan miring di pipinya, dan keong hijau telah menarik alis, yang ringan dengan timah. Dia mengepalkan sapu tangan di tangannya, rambut hitam panjangnya menggantung ke pinggangnya, Phoenix Coronet dan jubahnya, wajahnya merah seperti api, membuat kulitnya tampak lebih cerah dan bergerak. Jiang Ruomei terkekeh dan berkata dengan suara rendah, itu benar, Anda bukan anak kecil lagi, Anda harus meninggalkan fantasi yang tidak realistis itu dan membumi. Jiang Ruobing tidak bisa mendengar apa-apa saat ini, pikirannya kosong, gelas warna-warni dan semua jenis dupa di sekitarnya membuatnya sedikit pusing, dia hanya bisa mengikuti mereka selangkah demi selangkah. Segala macam gong dan drum digunakan, dan dia hampir pingsan karena terkejut. Dengan senyum di wajahnya, Tang Xin mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan lembut mengambil pita sutra dari tangan Jiang Ruomei dengan senyum anggun. Jiang Ruobing bergidik, dia dipenuhi dengan keputusasaan dan hatinya tenggelam. Kembang api menari di langit, tetapi di bawah sinar matahari, itu seperti matahari terbenam, melayang bersama angin, itu seperti dia, dan tidak ada yang tahu di mana itu akan jatuh. Di aula, Tang Qing masih tersenyum, dia berkata kepada Ruan Hongyu, setelah hari ini, kedua keluarga akan bersatu melalui pernikahan. Ruan Hongyu memaksakan senyum, seolah-olah dia sangat lelah, semuanya akan diputuskan oleh tuan yang lebih tua. Tang Qing tersenyum acuh tak acuh dan berkata kepada para tamu, Tuan Luo Tian, saya harus merepotkan Anda. Ya, Luo Tian mengangguk sedikit dan tersenyum, saya juga sangat senang menjadi saksi pernikahan Tuan Muda Tang Xin. Dia melangkah keluar dari barisan, melirik pengantin baru, dan berkata dengan suara lembut, perjanjian hari ini abadi, layak dengan nama yang sama. Melihat bunga persik yang cerah pada hari ini, sangat cocok untuk ditinggali keluarga, melon butanian tidak ada habisnya, dan rumah akan tumbuh. Saya menulis kepada Hong Jian dengan janji rambut putih, sehingga aliansi Hong Ye akan dinyatakan dengan jelas sebagai bagan cinta. Apakah kalian berdua bersedia? Tentu saja saya bersedia, kata Tang Xin sambil tersenyum, saya bersedia. Luo Tian mengangguk dan menatap Jiang Ruobing, bagaimana denganmu? Saya. Jiang Ruobing bergidik dan air mata menggenang di matanya, bagaimana dia bisa rela melakukan itu? Tapi bagaimana mungkin dia tidak mau? Dia tersenyum sedih, ada banyak kali dalam hidup di mana seseorang tidak berdaya, siapa yang suka berbicara dengan tidak tulus. Namun, dia hanya bisa berbicara dengan tidak tulus. Tang Xin sedikit mengernyit, dan sedikit kemarahan mengalir di hatinya, bahkan jika dia hanya melakukan pertunjukan, dengan tatapan tidak mau, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan jika semua ahli yang hadir melihatnya? Tatapan kabur muncul di matanya, jika bukan karena fakta bahwa masalah ini sangat penting, dia akan berubah menjadi bermusuhan di tempat. Jiang Ruobing menghela nafas dan menerima nasibnya dengan putus asa, dia berkata, saya Ying Ying. Tiba-tiba, suara yang sangat
Sumbang terdengar di alun-alun yang sunyi, mencapai telinga semua orang yang menunggu. Katakan yang sebenarnya, ceritakan pikiran Anda yang sebenarnya, saya menunggu jawaban Anda. Jiang Ruobing bergidik dan menoleh dengan tidak percaya, air matanya mengaburkan penglihatannya, dan dia tidak bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas. Semua orang terkejut dan melihat ke sudut dengan ngeri. Ekspresi orang-orang dari Sekte Empat Ekstrim berubah drastis, mata Tang Qing juga menjadi dingin dan mengungkapkan ekspresi marah. Ini dia benar-benar di sini, Ying Luo. Mata Jiang Ruomei juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan, keterkejutan, dan kengerian. Perasaan yang tak bisa dijelaskan mengalir di hatinya. Dia memandang saudara perempuannya dan menemukan bahwa dia sebenarnya cemburu. Wajah semua Taipan di dunia berubah drastis, meskipun ada banyak desas-desus sebelumnya bahwa Yun Xiao akan datang untuk merampok pernikahan, bagaimanapun juga rumor masih rumor, bagaimana mereka bisa dipercaya, apalagi rumor yang tidak masuk akal seperti itu. Selain terkejut, ada berbagai macam ekspresi aneh di wajah semua orang, mereka semua tampak seperti sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Bersambung.